Hai teman-teman, salam pencerahan. Hari ini saya hadir lagi untuk membahas mengenai team building. Oke, kalau Anda punya tim, ada 4 mentalitas tim yang Anda miliki. Oke, 3 mentalitas ini akan sangat berbahaya untuk tim. Tetapi yang satu mentalitas ini Anda butuhkan untuk membuat tim Anda dahsyat luar biasa. Mentalitas yang pertama adalah orang-orang yang selalu mengatakan, nggak mungkin. Waduh Pak, nggak mungkin Pak. Ayo kita target corporate besar. Pak, nggak mungkin Pak. Ayo kita naikin harga. Nggak mungkin Pak. Ayo kita belajar dari orang hebat. Nggak mungkin Pak. Karyawan-karyawan yang selalu mengatakan nggak mungkin, mereka akan menjadi virus di perusahaan Anda. Yang kedua adalah orang-orang yang selalu bilangnya begini. Orangnya sih nggak bilang nggak mungkin, tapi bilangnya, iya deh Pak, saya coba ya Pak ya, tapi saya nggak janji ya. Yang selalu bilang, saya nggak janji. Ya Pak, saya nggak janji. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak dari karyawan Anda yang melakukan atau mengalami hal tersebut? Orang-orang yang selalu mengatakan, nggak janji Pak, saya belum tahu Pak, saya akan coba dulu, tapi saya nggak janji. Ini adalah orang-orang yang tidak mau berkomitmen. Yang ketiga adalah orang-orang yang bilang, iya deh Pak, saya coba. Orang-orang yang mengatakan saya coba, pada dasarnya ingin menunda, tapi dengan cara yang halus. Dan yang keempat adalah orang yang selalu mengatakan, saya komit 100% Pak, saya siap. Apapun yang terjadi, saya siap. Kita membutuhkan orang yang memiliki karakteristik yang keempat, yaitu saya siap, 100% saya siap. Nah, untuk itu Anda butuh membangun yang disebut karakteristik of high performing team. Karakteristik yang pertama adalah mereka sangat partisipatif. High performing team partisipatif, senang terlibat, senang melibatkan diri, tapi punya leader yang juga suka melibatkan tim. Partisipatif ini sangat-sangat penting karena semakin berpartisipasi, semakin positif suasana kerjanya. So, yang kedua adalah nuansa pekerjaannya positif. Tidak saling menyalahkan, tidak saling memarahi, tidak saling mencela, tidak saling menghakimi, semua sifatnya positif. Karakteristik yang ketiga, mereka memiliki clear goals. Mereka punya keinginan yang jelas, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, mereka punya sasaran yang sangat-sangat jelas sekali. Nah, sasaran ini menjadi target mereka dan target ini menjadi action. Yang ketiga, kooperatif. Kooperatif artinya begini, kita tahu bahwa akan selalu terjadi yang disebut konflik, ya, kepentingan, konflik customer. Konflik itu pasti terjadi dengan kepentingan masing-masing, dengan target masing-masing, pasti terjadi konflik. Marketing punya target yang bertentangan dengan accounting, itu sudah pasti. Keuangan dengan bagian produksi bisa jadi terjadi konflik, tetapi kalau tidak ada tidak kooperatif, saling bekerja sama, maka kooperatif ini tidak adanya kooperatif ini bisa menjadi sandungan dalam membangun tim. Lalu yang ketiga adalah tadi kita sudah clear goals, partisipatif, kemudian kooperatif. Yang keempat adalah menghargai prinsip orang lain. Jadi kooperatif adalah kerjasama, mau komunikasi, dan yang keempat adalah menghargai perbedaan. Orang lain punya perbedaan, kita hargai. Kita tidak menghakimi perbedaan orang lain, gitu ya. Kita bisa hargai, kita bisa melihat sisi orang lain. Kenapa dia mengatakan seperti itu, saya bisa mengerti. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah kita menciptakan aturan yang jelas. Kita punya aturan-aturan yang clear. Saya tahu nih aturan main seperti ini baik, aturan main seperti ini tidak baik.
Tapi yang pasti adalah kita punya kesepakatan yang kita hargai bersama-sama. Nah, teman-teman, membangun efektif tim membutuhkan 3 hal besar. 1, leadership yang kuat. 2, tim yang partisipatif. Tapi yang ketiga, alignment. Yang ketiga ini yang sangat-sangat penting, yaitu membuat orang menjalankan alignment yang selaras, menyelaraskan keinginan, menyelaraskan tujuan, menyelaraskan nilai-nilai. Ini akan membantu semua orang untuk bekerja dan menjadi tim yang handal. So, thank you so much. Semoga bermanfaat. Salam pencerahan.